Dan sekali lagi, ini karena saya nggak tahu kenapa, tiap kali saya posting AI di Instagram, TikTok itu pasti reaksinya negatif. Oh, jadi Pak Wapres nggak tahu kenapa. Saya bantu jelaskan ya Pak. Bapak sering ke SMA, SMP, SD bicara soal pentingnya AI, tapi dapat komentar negatif gitu ya Pak ya? Gini Pak, di Indonesia ini masalah pendidikan jauh lebih besar dan lebih mendesak daripada itu. Bapak tahu nggak Pak, anak-anak Indonesia masih berjuang untuk dapat pendidikan yang layak, dapat akses pendidikan. Untuk ke sekolah saja, banyak dari mereka nyebrang naik perahu melewati jembatan rusak, jalanan rusak, jalan kaki puluhan kilometer. Ayah Bapak kan sudah banyak bangun jalan tol. Setidaknya Bapak bertanya dan belajar bangun jembatan dulu saja untuk mereka Pak. Oh iya Pak, Bapak sudah baca belum? Ada studi yang bilang anak-anak kita literasinya itu rendah. Mereka bisa baca, tapi nggak ngerti apa yang dibacanya. Nah, coba Bapak beri motivasi mereka untuk banyak membaca. Kalau boleh tahu, buku bacaan favorit Bapak apa? Nanti saya sampaikan ke murid-murid saya biar mereka termotivasi. Oh, Bapak nggak suka baca buku ya? Oh ya sudah, poin yang ini kita skip saja Pak. Lalu, gimana Pak dengan guru-guru yang masih bertahan dengan gaji 300.000, 600.000, gajinya dirapel Pak beberapa bulan baru dibayar. Staf sus yang nggak ikut mencerdaskan anak bangsa aja, gajinya lebih besar Pak. Dan saya yakin gaji mereka dibayar on time. Dan pastinya nggak ada tugas administrasi menggunung untuk mereka kan? Pak, masih banyak juga yang terjebak dalam sistem pendidikan yang kolot, yang lebih mementingkan ijazah daripada isi pikirannya. Buktinya sampai ada menteri yang gelarnya jadi masalah. Kan pendidikan itu bukan cuma soal ujian, Pak. Tapi pendidikan itu soal anak-anak kita yang bisa berpikir kritis, beradaptasi dengan perubahan, dan siap memasuki dunia kerja tanpa orang dalam. Tapi untuk poin ini Bapak sepertinya tidak relate juga ya, jadi kita skip aja dulu. Itu tadi baru secuil masalah pendidikan kita Pak. Jadi gimana mungkin Bapak bicara tentang AI, teknologi canggih, kalau masalah yang utama dalam pendidikan kita ini masih terus diabaikan. Coba sesekali Bapak bicara tentang keadilan pendidikan yang merata. Saya yakin Bapak nggak perlu bayar buzzer, pasti banyak yang mendukung Bapak. Pak, kalau semua permasalahan dasar itu nggak selesai, yang Bapak ajarkan tentang AI cuma jadi angan-angan kosong untuk murid dan guru yang masih terjebak dalam ketidakadilan dan ketertinggalan. Pak Gibran, sekarang waktunya untuk Bapak berani melihat dan mengakui pendidikan kita punya PR yang jauh lebih besar dan mendesak ketimbang AI. Coba Bapak kunjungi sekolah-sekolah di daerah tertinggal, di Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan masih banyak daerah lainnya. Nanti Bapak akan paham. Sangat luar biasa apa yang menjadi komentar mbak-mbak yang ada di video awal tadi. Saya kira sangat mewakili suara rakyat Indonesia. Mas Fufafa, Mas Wapres dirujak habis-habisan, dipermalukan habis-habisan. Nah, tidak hanya itu, saya kira Mas Wapres ini salah kaprah terhadap yang mengkritisi mengenai persoalan AI, bukan mengenai persoalan AI-nya yang tidak disukai oleh netizen, tetapi netizen sejujurnya tidak suka pada Mas Wapres. Tidak hanya pelangak-pelongoknya, tidak hanya pencitraannya, tetapi sebagian rakyat Indonesia atau yang biasa kita sebut netizen betul-betul sangat geram dengan apa yang menjadi kelakuan Mas Wapres maupun Mulyono dan juga Paman Usman karena mengobok-ngobok konstitusi dan merusak demokrasi untuk nafsu birahi kelompok kalian ini terhadap kekuasaan, sampai-sampai merusak negeri ini. Nah, itu yang tidak disukai oleh para netizen, bukan karena AI-nya. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya kita lanjut dulu bagaimana rujakan-rujakan netizen terhadap Mas Fufafa atau Mas Wapres. Untuk itu langsung saja ke videonya. Saya nggak tahu kenapa, tiap kali saya posting AI di Instagram, TikTok itu pasti reaksinya negatif. Nah, ini saya titip ke teman-teman anak-anak muda yang ada di sini, saya titip aja. Jadi satu ya, AI itu nggak akan menggantikan manusia. Jadi AI itu bukan ancaman. Ini setuju semua ya? Itu bukan gak suka AI Mas, tapi gak suka Anda. Tetapi bukan secara personal ya, tapi sebagai wakil presiden. Ya, ini kacau nih. Mas Gibran ini merasa anak muda takut pada AI. Padahal bukan AI yang mereka takuti. Karena masalahnya bukan teknologi masa depan, tapi masa depan demokrasi yang seolah-olah hari-hari ini digenerate pakai prom nepotisme. Jadi promnya adalah seorang anak presiden naik jabatan
tanpa karir politik yang utuh, tambahkan efek pilpres yang sah, langsung aja generate, jadi itu barang. Jadi teman-teman semua, kita mengetahui bahwa AI itu alat, dia bisa dipakai kita untuk upgrade diri, untuk konsultasi segala yang kita penasaran, terus bisa buat coding juga, bisa bikin startup segala macam pokoknya. Itu bikin anak muda tuh upgrade lah istilahnya. Jadi yang kita takut itu sebetulnya bukan AI, tapi yang bikin kita frustasi terus menerus adalah sesuatu yang naik bukan karena kompetensi tapi koneksi gitu. Jadi Mas, kalau setiap posting terus langsung ada hujatan terhadap postingan AI itu, jangan buru-buru nuduh publik itu anti teknologi. Tetapi bisa jadi mereka hanya sedang muak aja dengan algoritma politik yang semakin kacau hari-hari. Itu poinnya tuh. Tahun 2006 mengajukan proses tukar guling. Ya, kita pengen semuanya cepat selesai Pak, tapi tetap sesuai aturan. Ini tadi saya sudah koordinasi juga dengan Kementerian Kehutanan. Ini sekalian saya telepon aja menterinya ya. Kita perintah. Ya, sesuai dengan perintah Pak Pres, saya sudah berkumpul dengan beberapa dirjen terkait Pak Pres. Insya Allah dengan koordinasi ya, dengan dialog ya antar pihak. Ini bocah persis banget sama kayak bapaknya. Gak bisa jawab pertanyaan dari orang, malah dilempar ke orang lain. Pantas banyak yang minta dimaksulkan. Momen Gibran tampak kesulitan tebas batang tebu hingga dihampiri perwira polisi. Nah inilah detik-detik Gibran kesulitan. Jadi menggunakan celurit seperti menggunakan gergaji. Ya nggak bisa gitu. Dia harus diayun dengan keras. Nah sampai akhirnya dia melihat ke arah depan. Gimana caranya? Oh kayaknya harus agak diayun. Nah mungkin begitu ya reaksinya. Akhirnya berhasil. Padahal saya yakin ini sudah dibuat sangat tajam. Yang kedua, setelah dia belajar dari pengalaman, akhirnya dia bisa melakukannya dengan lebih cepat dari sebelumnya. Tapi tampaknya mungkin Gibran baru kali ini melihat atau memegang sebilah celurit ya. Karena dia tidak paham cara menggunakan celurit itu. Harusnya ini sekali tebang selesai. Gimana caranya? Ya diayun agak lebar gitu. Set, nah, selesai. Pak, pecandu narkoba mau dikirim ke pondok pesantren. Nah, ini ketahuan ini. Kalau wapresnya itu tidak pernah mengenyam pendidikan pondok pesantren, atau bapaknya tidak pernah menitipkan anak-anaknya ke kiai supaya belajar di pondok pesantren. Ketahuan. Pondok pesantren itu tempatnya orang memperdalam ilmu agama melalui dua aspek, pendidikan dan juga pengajaran. Kalau orang kecanduan narkoba kepingin direhab, ya direhabnya di BNN. BNN itu sudah ada anggarannya. Lah ini lucu, BNN yang dikasih anggaran yang suruh memadamkan api pondok pesantren. Jangan mau pondok pesantren. Saya kasih analogi nih. Sana yang makan daging sama rawonnya, pondok pesantren suruh cuci piringnya. Dan dikasih makan daging sama nasinya lagi. Jangan mau. Ayo, bapak-bapak ibu juga ini, jangan dikit-dikit lek kamu nakal tak kirim ke pondok pesantren loh. Hei, pondok pesantren itu tempat belajar agama, bukan tempatnya orang nakal ya. Nanti kalau bapak doktrin kayak gini terus jadinya kayak wapres itu. Saya sependapat gitu dengan Mas ini gitu. Walaupun ada niatan baik juga dari wapres itu, tapi saya sependapat dengan Mas ini. Kenapa? Karena dulu waktu saya pesantren di daerah Cirebon itu, di Masjid Cirebon itu, saya tuh dulu tuh pernah punya kawan. Saya nggak sebut namanya, pokoknya pernah punya kawan. Dia itu pecandu obat-obatan lah gitulah, terus pecandu minuman. Dan terus sama bapaknya itu dimasukinlah ke pesantren lah, bareng sama saya gitu. Berhubung saya di situ kan lebih tua kan, dia mainnya sama adik-adik kelas itu, adik kelas saya itu tahun berapa ya? 2014 lah kalau nggak salah. Berarti udah 11 tahun yang lalu. Lah terus
bukannya dia sembuh, malah anak-anak yang di pondok pesantren itu malah ke bawah. Dari omongan Mas ini saya sependapat. Harusnya dibawanya ke BNN, gitu kan? Bukan di pondok pesantren. Saya setuju. Jangan sampailah ibaratnya orang keseleo dibawanya ke klinik jantung.